Duluan mana sih peristiwa Papa jatuh apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis videonya baru papa jatuh. Papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah terus di jalan dia ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri karena udah ngerasa pusing banget berdiri mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh terus ya udah kaku gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa Papa jatuh apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis videonya baru papa jatuh. Oke. Kembali ke topik ya Dea, bahwa di luar sana banyak sekali orang memanfaatkan keadaan ini gitu, bahkan cenderung banyak menista, kena karma dan seterusnya begitu. Ada yang ingin ada sampaikan kepada mereka bahwa janganlah memanfaatkan musibah ayah saya, Anda mendapat keuntungan di luar sana. Ada yang mau disampaikan sama mereka deh, silakan. Ya mungkin ini sih ya, buat orang-orang di sana kayak ya aku tahu mungkin emang papaku salah karena seharusnya dia nggak melakukan hal itu ya, cuman kayak ya udahlah gitu, nggak usah dibikin video lagi, dibikin konten lagi, soalnya kayak itu juga bisa jadi beban pikiran buat papa aku karena kayak kan entah gimana ya, pokoknya sekarang papa udah dikasih HP lagi kan, jadi kayak takutnya dia buka YouTube terus dia ngeliat terus kayak malah menghambat eh menghambat buat dianya sembuh gitu ya. Paling kayak gak usah dibikin konten lagi aja lah, cuman ya kita kan nggak bisa nahan orangnya langsung buat ini ya, cuman ya kalau masih punya hati nurani ya mending stop aja gitu, kayak udahlah. Betul, artinya bahkan beberapa satu channel itu ada 4 kali berturut-turut gitu ya memanfaatkan keadaan begitu, bahwa ya ada anaknya sendiri Una mengakui kalau ini memang perbuatan bapaknya, ya nggak boleh seperti itu maupun dalam keadaan tidak ada isinya, kan sudah mengakui juga dan minta maaf. Dan bahkan kenapa sampai ke jalur hukum pun nggak akan siap kan menghadapi ini semua. Kenapa mesti harus di framing di media sosial bahwa anaknya sendiri masih Kristen loh, gitu ya. Bagaimana sebagai seorang Kristen deh, gitu loh, menghadapi ini semua, apa yang Ade lakukan? Ya aku tetap berdoa sesuai kepercayaan aku, ya semuanya ya udah ada jalannya, aku bawa sabar aja, jadi kayak jalanin aja. Teman-teman, itu cuplikan video dari Zelda, anaknya Ustadz Agustan. Ia mengabarkan bahwa kabar terbaru bapaknya yang sedang mengalami sakit usai mengketunti Alkitab. Teman-teman, di sini Zelda meminta maaf atas perbuatan ayahnya karena perbuatan ayahnya tidak terpuji. Ayahnya, itu Ustadz Agustan, mengketunti Alkitab, dan Zelda menghimbau supaya teman-teman tidak membuat konten lagi terkait dengan perbuatan ayahnya tersebut. Takutnya ketika bapaknya melihat YouTube bisa-bisa menjadi beban dan menghambat kesembuhan ayahnya. Itulah ungkapnya Zelda terkait dengan kabar terbaru dari Agusta. Teman-teman, untuk Zelda, kita umat Kristen tetap memaafkan dan mengampuni bapaknya Zelda dengan apa yang dia lakukan, yang dia perbuat terhadap Alkitab Kristen, yaitu mengkentutin Alkitab. Atau kita umat Kristen sudah memaafkan dan mengampuni dia. Kemudian kita bukan sedang menggunakan kesempatan ini karena apa yang dialami oleh
bapaknya Zelda yaitu Agustan adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan apalagi yang dia kentutin adalah kitab suci agama lain yaitu kitab suci umat Kristen. Jadi teman-teman Kristuber bahas terkait dengan video-video tersebut karena Agustan atau ayahnya Zelda meminta Yesus untuk mengazab dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Agustan atau bapaknya Zelda mengkentutin Alkitab. Jadi dalam hal ini wajib dong orang-orang Kristen bersuara, memberikan komentar atau wejangan-wejangan terkait dengan perbuatan ayahnya supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertobat. Jadi dalam hal ini wajib dong jika orang Kristen itu bersuara, memberikan komentar-komentar terkait dengan permintaan bapaknya Zelda atau Ustadz Agustan. Sekali lagi buat Zelda, kita tidak sedang menghalangi kesembuhan bapaknya Zelda, tidak. Tetapi memang itu yang diminta oleh bapakmu supaya Yesus mengazab dirinya. Jadi perlu dipahami bahwa pernyataan bapaknya Zelda atau pernyataan Ustadz Agustan ini sangat membahayakan sekali. Karena jikalau tidak bisa Yesus memenuhi permintaan yang dia minta, maka sampai pada kesimpulan atau Agustan menyimpulkan yang pertama, Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen adalah bukan Tuhan. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Agustan menyimpulkan bahwa Tuhan orang Kristen yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak berkuasa. Dan kesimpulan yang ketiga yang Agustan simpulkan bahwa orang Kristen adalah orang yang menyembah Allah palsu. Itu pasti terjadi jika Yesus tidak memenuhi permintaan beliau. Jadi justru dalam hal ini Zelda bersyukur sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus bahwa peristiwa yang dialami oleh Agustan atau bapaknya Zelda menunjukkan bahwa Yesus Kristus berkuasa dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan inilah kesempatan buat Zelda untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan ini juga kesempatan buat Zelda untuk mengizinkan kembali bapaknya Agustan supaya ia kembali kepada Yesus Kristus. Ya, sekali lagi untuk Zelda, kami orang Kristen sangat mengasihi dan menyayangi keluarga Zelda dan bapak ibunya. Itu untuk Zelda. Untuk si penanya, ia berkata di luar sana ada banyak sekali yang memanfaatkan keadaan dan kesempatan ini. Dan keadaan itu cenderung banyak yang menista, kena karma, dan seterusnya, kata si penanya ini. Perlu dipahami bahwa kami umat Kristen tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencari viewer, mencari pendukung penonton YouTube, bukan. Perlu dipahami bahwa semua konten-konten Kristen terkait dengan kasus Agustan, setelah ia mengketuti Alkitab, orang Kristen terus mendoakan Pak Agustan supaya Agustan bertobat dan berbalik kepada jalan yang benar. Jadi sangat keliru jika si penanya ini menuduh orang Kristen untuk memanfaatkan kesempatan ini. Itu sangat tidak benar dan itu sangat tidak sama sekali ada kebenarannya. Jadi justru karena peristiwa yang dialami oleh Ustadz Agustan, maka orang-orang Kristen membuat konten dan di sana orang-orang Kristen mendoakan Agustan. Jikalau teman-teman melihat komentar-komentar orang-orang Kristen di konten-konten Kristuber Kristen,
Maka di sana orang-orang Kristen mendoakan supaya Ustadz Agustan bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus. Jadi orang Kristen tidak menggunakan kesempatan ini untuk cari viewers, bukan. Tetapi orang Kristen wajib bersuara dan berkomentar terhadap perbuatan Ustadz Agustan. Teman-teman, coba kasus ini. Orang Kristen melakukan hal yang sama, mengkentutin kitab suci agama sebelah atau agama saudara-saudara kita. Wah, pasti rame kawan-kawan. Pasti dilaporkan dan diusut tuntas untuk orang tersebut harus dipenjara. Tetapi orang Kristen bukan seperti itu. Tidak berkuar-kuar, tidak bersuara, dan tidak suka lapor-melapor. Orang Kristen justru mendoakan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, si penanya tadi berkata bahwa melalui peristiwa yang dialami oleh ayahnya Zelda atau Ustadz Agustan, cenderung orang Kristen itu menista. Jadi saya menilai si penanya tadi itu memutarbalikkan fakta. Jadi biasanya orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta itu adalah iblis, tidak suka yang namanya kebenaran. Itulah sebabnya Yohanes 8 ayat 44 di sana dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup di dalam kebenaran. Perhatikan, iblis itu tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, itulah iblis. Dan si penanya ini seperti kelakuan iblis, memutarbalikkan fakta. Ya, karena ia tidak mau kebenaran itu dinyatakan. Ya, tidak mau. Coba kalau teman-teman atau kaum sebelah berkuar-kuar bahas-bahas Alkitab seperti Kainama, Doditan, dan Ustadz Abdul Somad, Yahya Hawaloni, Irene Handono, ya, terlebih si Ustadz Kainama paling goblok itu, ia menuduh bahwa Yesus itu gila. Tapi giliran kita untuk meluruskan mereka, maka mereka itu tidak senang dan tidak diam. Mereka itu kejang-kejang, bahkan memutarbalikkan sebuah fakta kebenaran. Sekali lagi kepada penanya, kita tidak sedang menista Agustan di sini. Justru perbuatan Agustan melecehkan, menista kitab suci agama Kristen. Saya menyimpulkan si penanya ini adalah bapaknya iblis. Karena iblis suka berdusta. Iblis suka memutarbalikkan fakta. Ya, dia tidak hidup di dalam kebenaran. Dan di dalam iblis tidak ada kebenaran sama sekali. Sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi si penanya ini memutarbalikkan fakta dan berdusta. Jadi bapaknya siapa? Iblis. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kiranya video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.